Selamat datang di channel Dunia Keris. Kembali lagi bersama saya di segmen Vlog Kusuto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu keris dari dapur Luk 7, yang dimana pamor yang tersemat pada keris ini itu bisa dibilang memiliki nilai kontroversial tersendiri. Seperti apa keris yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Mari kita lihat mulai dari sandangannya terlebih dahulu. Seperti inilah sandangannya. Dia menggunakan sandangan langgam Surakarta, gayaman, kayu cendana. Kalau seperti ini nih masuknya ke dalam kayu cendana Jawa ya. Walaupun sama-sama cendana, tetapi berbeda antara cendana wangi dengan cendana Jawa. Cendana wangi pun juga berbeda antara cendana wangi NTT dan juga NTB. Nah, itu harus lebih jeli dan harus bisa membedakan, karena perbedaannya cukup minim antara NTB dengan NTT, kecuali dengan cendana Jawa. Kalau cendana Jawa itu sangat mencolok, yaitu dari segi warnanya. Oke, itu untuk sandangan yang dimiliki warangka yang dimiliki oleh keris ini. Dia menggunakan tadi gayaman Surakarta, lalu modelnya dia bunton, bukan blewah. Bunton, maka pendoknya pun juga mengikuti pendok bunton, seperti itu. Oke, kita bahas seperti biasa mulai dari dedernya terlebih dahulu. Kita akan lihat garapnya dan juga kita akan lihat detailnya. Nah, ini sebenarnya bagus ya untuk dedernya ya. Dan jika diperhatikan lebih seksama lagi, model deder seperti ini cukup jarang dijumpai, karena model dedernya ini bukan masuk ke dalam model deder Yudhowinatan yang seperti kebanyakan beredar pada deder gaya Surakarta. Karena gaya Surakarta hampir rata-rata itu menggunakan deder Yudhowinatan. Tetapi untuk deder yang kita bahas pada kesempatan kali ini masuk ke dalam deder model canteng, yang dimana bisa dilihat perbandingannya dia lebih pendek. Kalau Yudhowinatan dia antara atas dan juga bawahnya. Ini ada namanya sendiri sebenarnya, tapi saya lupa. Ini cukup pendek dan hampir sama. Hampir sama antara tengah sampai ujung dan juga tengah ke pangkal. Nah, itu juga salah satu pembeda dari model canteng. Ditambah untuk pada bagian atasnya, ujungnya, dia lebih jenong. Jadi seakan dia lebih keluar, lebih dungkluk daripada yang model Yudhowinatan. Yang pada deder ini dia menggunakan bahan kayu Kalimasodo, hampir mirip seperti kayu Nogosari, cuman secara bobot masih lebih antep, lebih berat, lebih berisi kayu Nogosari daripada kayu Kalimasodo. Kalau Kalimasodo itu antara seperti perpaduan kayu Sonokeling dengan Nogosari. Nah, Kalimasodo itu di tengah-tengah. Kalau kita bisa menggambarkannya seperti itu. Saya menggambarkannya dengan perpaduan antara kayu Sonokeling dengan kayu Nogosari. Nah, itu ada Kalimasodo. Lebih mudah diingat dan lebih enak. Jadi secara serat, dia serat hampir seperti Sonokeling, tapi secara warna dan juga kepadatan hampir seperti Nogosari, cuman berbeda di bobot isinya. Kalau Nogosari dengan besaran seperti ini pasti antep. Tapi kalau di Kalimasodo dia tidak terlalu antep. Nah, begitu. Garapnya bagus, rapi. Prodonya juga ukirannya dalam, presisi, walaupun kurang rawit.
Kalau saya bilang kurang rawit berarti dia kurang detail. Jadi untuk panjenengan memvisualisasikannya, garapannya rapi, dalam, tapi tidak detail. Dalam artikan yang seharusnya kalau kita membandingkan dengan garap rodo yang detail, itu dalam satu lung atau dalam satu garis yang melingkar, itu bisa ada semacam teksturnya. Nah, itu baru disebut dengan ngerawit atau garapan ukirannya itu detail. Tapi kalau hanya ada lung saja, garis yang melingkar saja, tanpa ada teksturnya, nah itu yang disebut tidak ngerawit atau tidak detail. Jadi kalau saya berkali-kali mengatakan garapnya cukup ngerawit, garapnya tidak ngerawit, lah ini garapnya ngerawit, nah itu seperti itu. Jadi pembedanya hanya di kedetailan ukiran, tatahan di kayunya, begitu. Dan berlaku juga pada pendok. Jika kita nanti melihat pendok, lalu saya mengatakan pendoknya cukitannya ngerawit, nah itu berarti detail. Dia detail, teksturnya ada, dia seperti ada kombinasi antara titik-titik dengan garisnya, seperti itu. Nah itu baru yang disebut dengan ngerawit. Dan itu intinya bahasa ngerawit itu berlaku untuk yang memang sifatnya perlu kedetailan. Dia berada pada deder, entah nanti dedernya putri kinurung, entah nanti ada deder yang memang model patran yang klodonya banyak, terus ada juga yang di deder, di pendok, apapun model pendoknya, tetapi jika ada cukitan, maka bahasa ngerawit tadi bisa berlaku untuk pendok tersebut. Dan tidak lain tidak bukan di saat kita melihat keris yang memang terdapat kinatah. Nah, kinatah juga kita bisa gunakan kalimat ngerawit tadi di dalam kita melihat atau menilai kedetailan dari garap kinatahnya. Seperti itu. Kalau saya menyebutkan atau ada rekan-rekan lain di luar sana yang menyebutkan bahwa kinatahnya ngerawit, detail, nah itu berarti garapnya super. Tapi kalau hanya kinatah saja, nah itu baru kita lihat tuh garapnya ngerawit atau tidak. Walaupun memang tidak semua kinatah yang bagus itu ngerawit, karena kinatah bagus itu banyak aspek. Seperti itu. Sama halnya di saat kita melihat dan menilai tentang sandangan, tentang kerisnya, itu banyak aspek. Kita tidak bisa memukul rata atau menyamaratakan standar bagus, standar wangun. Oh, kalau wangun masih bisa diukur, tapi untuk bagus lalu rapi, detail itu yang sedikit rancu. Jadi belum tentu barang bagus itu ngerawit, belum tentu yang ngerawit itu bagus. Nah, simpelnya seperti itu. Tapi untuk kembali lagi pada deder ini garapan yang rapi. Jadi seperti itu bahasanya. Yang dilengkapi dengan mendak model kendit. Dia model kendit untuk bahannya ini sepertinya bukan perak, tapi hanya disepuh perak saja. Untuk bahannya dia di tembaga. Dia berbahan tembaga dengan ditambahi warna perak atau pelapis perak. Bukan dengan perak asli, tapi hanya warnanya saja. Begitu. Bagus, perpaduan antara deder, mendak, dan juga pelokan warangkanya. Gelap, lalu ada aksen putih dari mendaknya, lalu kuning cerah dari warangkanya, dilengkapi juga dengan pendok yang terlihat mewah, walaupun sebenarnya ini bahannya kuningan saja, tapi karena kombinasinya pas dan juga besarannya proporsional, jadi terlihat enak dilihat dan jadi terlihat miayeni. Jadi secara komposisi sudah bagus. Begitu. Itu untuk sandangan yang dimiliki oleh keris ini. Lalu bagaimana dengan kerisnya? Nah, seperti yang video yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa sandangan juga pasti akan mempengaruhi dari isinya. Dimana jika sandangan sudah bagus, pasti 80% isinya juga akan mengikuti. Dalam artikan tidak mungkin ada yang timpang terlalu jauh. Jadi seumpama warangkanya ini warangkanya di grade 8 dari 10. Nggak mungkin kerisnya di 3 dari 10 itu nggak mungkin. Pasti paling tidak ya sekitar di 7 dari 10 atau bahkan sama-sama 8 dari 10 gitu. Itu perbandingan nilainya jika kita skala dengan
dengan penilaian perbandingan. Begitu. Oke, itu untuk sandangannya. Dan lanjut, kita akan coba buka isi dari warangka ini. Seperti inilah isi dari warangka yang sudah kita bahas tadi. Tadi kita sudah membahas cukup dalam perihal warangkanya. Ini sekarang kita akan bahas juga perihal bilah kerisnya. Terlihat seperti pamor yang males karena tidak full, tetapi dibalik daripada itu terdapat pola yang menarik jika dilihat dan bahkan jika kita bahas lebih dalam, di mana pada bagian bawah ini bisa masuk ke dalam pamor Gumbolo Geni. Dia seperti nunggak semi tapi terdapat semacam pola api. Nah, ini sebenarnya banyak pamor yang bisa dibahas pada keris ini. Cuman seperti biasa, bahwa prinsip saya, jika ada pamor yang memang sifatnya dia adalah pamor sampingan, bukan pamor utama, maka saya anggap bonus. Tidak saya menjadikan nilai jual tersendiri. Tetapi akan tetap saya jelaskan ke panjenengan atau ke calon pembeli, akan saya jelaskan terdapat apa saja keunikan atau keistimewaan dari keris yang hendak panjenengan mahari. Nah, itu dia. Jadi akan saya jelaskan, akan saya sebutkan setahu saya dan sepenglihatan saya. Kalau dari keris ini secara keseluruhan dia hanya pamor yang sederhana dan tidak berpola, seakan seperti itu. Tetapi jika kita runtut lebih mendalam lagi, jika kita lihat pola, oke, kita bahas pamor utamanya terlebih dahulu ya. Jika kita lihat pola pada mulai pamor sini, ini ya, lalu kita balik, nah dia itu menyambung sini, set, ini, oke. Terus ke atas. Nah, habis di sini dia nyambung lagi ke atas. Nah, oke. Terus saya balik lagi dari sini. Dia nyambung lagi ke atas. Set. Nah, bentar. Nah, ini terus saya balik lagi nih dari sini. Set. Dia nyambung lagi. Terus sampai dengan ujung. Ini saya dari sini. Terus ini balik lagi, ada lagi. Nah, sampai ujung. Nah, itu dia. Jadi dia menyambung terus-menerus. Dari mulai tengah sini, dari mulai seperempat bilah sampai dengan ujung. Dia sebenarnya pamor yang dia menyambung tapi gabung dia. Bukan putus. Jadi satu pola pamor yang dia melilit. Seakan melilit. Nah, dengan model seperti itu banyak di luar sana menamakan pamor ini itu pamor buntal mayit. Bahkan di beberapa buku referensi juga
referensi tentang pamor juga mengatakan model yang memang melingkar atau pamor yang mengitari bilahnya itu masuk ke dalam jenis pamor buntel mayit. Namun juga ada buku yang menyebutkan pamor dengan pola seperti ini itu masuk ke dalam pamor gubet. Pamor gubet atau pamor sampir. Karena itulah yang membuat pamor ini memiliki nilai kontroversial tersendiri. Dimana yang seperti yang saya ucapkan pada awal video tadi, bahwa keris yang akan kita bahas merupakan keris yang bisa dibilang keris kontroversial di luar daripada filosofi, esoterik dan segala macamnya. Kita hanya bahas dari pamornya saja. Ini cukup memiliki nilai kontroversial tersendiri, yaitu pada bagian penamaan pamor. Tapi tidak masalah, di luar daripada itu keris ini sepuh, keris ini orisinil, keasliannya jelas. Jadi entah apapun nilai kontroversial yang terdapat pada keris ini, yang jelas ini keris bener. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil seperti itu. Karena jika kita melihat ada berbagai pihak yang menyebutkan juga bahwa buntel mayit itu bukan model gubet, tetapi semacam model pamor kendit yang berjumlah 3 atau 5. Itu karena seperti halnya dengan visual daripada mayit pada muslim, jika kita sudah meninggal maka akan masuk ke dalam prosesi pocong. Pocong itu hanya ada 3 garis. Jadi pada bagian kepala, lalu tengah yaitu pada bagian tangan biasanya, dan juga kaki. Nah, filosofi daripada buntel mayit sendiri secara visual, ada yang meyakini buntel mayit itu adalah pamor kendit 3. Atau juga ada yang menyebutkan buntel mayit itu kenditnya 5. Nah, karena banyak versi dan juga tidak bisa didebat secara paten, makanya ada yang percaya seperti itu, ada yang tidak, ya monggo. Jadi itu seperti opini bebas. Tergantung panjenengan mau melihat dan menilai ke yang mana. Kembali lagi bahwa jika kita sudah membahas Tosanaji, itu banyak sektor dan banyak aspek yang memang kompleks, memiliki nilai kompleks tersendiri. Kompleksitas yang memang tidak bisa semuanya jelas terurai. Maka dari itu, kembali ke panjenengan pribadi, mau melihat Tosanaji dari aspek mana. Tidak usah kita berdebat, tidak usah kita saling gontok-gontokan, tidak usah kita saling debat kusir. Yang jelas tujuan kita mengkoleksi Tosanaji murni hanya untuk kelestarian dan keberlangsungan budaya Republik Indonesia. Begitulah. Itu dari segi pamor yang dimiliki oleh keris ini. Dan seperti yang saya sempat bilang tadi, di keris ini ada beberapa pamor yang bisa disebutkan. Tetapi untuk pamor utama yang dimiliki oleh keris yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu pamor buntel mayit. Monggo panjenengan mau buntel mayit, mau gubet. Tapi karena saya seorang pedagang dan melihat dari SEO atau SEO keyword yang sedang naik, itu sangat jarang orang yang memasukkan pamor ini ke pamor gubet. Jadi pasti yang mudah dikenal dan mudah nyantol ke viewer dan juga ke penggemar itu adalah pamor buntel mayit. Jadi deskripsi yang saya cantumkan baik di website, TikTok, Instagram, dan seluruh sosial media saya itu saya masukkan ke buntel mayit, bukan ke pamor gubet. Namun karena ini saya sifatnya menjelaskan seperti segmen yang ada pada channel ini yaitu Bloko Suto, maka saya akan menjelaskan Bloko Suto apa adanya. Jadi fundamental saya memilih pamor buntel mayit itu karena memang relevansi terhadap penonton dan juga panjenengan-panjenengan yang gemar tentang Tosanaji. Jadi begitu. Jadi, tapi tidak ada salahnya jika orang memasukkan atau menyebut pamor seperti ini pamor gubet.
Nah, tentunya masih ada pamor lain yang sifatnya dia sisipan atau bukan pamor utama. Yaitu bisa kita lihat pada bagian bawah sor-sorannya. Ini bisa masuk ke gumbolo geni. Bisa masuk ke gumbolo geni. Ya. Atau masuk ke nunggak semi pun juga nggak masalah. Karena memang sebenarnya memang masuk antara ke gumbolo geni atau nunggak semi. Tapi kalau setahu saya nunggak semi itu dia full. Sampai sini paling tidak. Tidak hanya pada bagian pangkal sor-soran saja. Nah, itu pamor yang sisipan lain, pamor lain yang ada pada keris ini. Lalu, satu lagi yang bisa saya sampaikan yaitu pamor ini. Pamor yang ada pada tengah pesi. Pamor yang ada pada tengah besi bisa masuk ke dalam pamor kutha Mesir. Nah, itu dia. Nah, tetapi karena prinsip saya adalah saya akan hanya menyebutkan atau saya akan menjual pamor yang memang merupakan pamor utamanya. Kalau sisipan saya akan jelaskan, saya akan coba menyebutkan sebisa saya dan selihat saya, sepengetahuan saya. Jadi tidak akan saya masukkan sebagai nilai jual utamanya. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba bahas perihal tangguh. Dari tangguh sudah bisa terlihat seharusnya panjenengan dia memiliki garap yang kaku. Garap kaku serta memiliki karakteristik tersendiri dari berbagai keris yang memiliki tangguh lain. Karena jika kita lihat dari satu aspek material, kedua aspek garap, ketiga aspek rician, keris ini sangat kental dengan tangguh Madiun. Ya, materialnya, pamornya, yang paling tidak bisa dibantah adalah garapnya. Garap murni dari tangguh Madiun. Seperti itu untuk tangguhnya. Dan dapur, ya panjenengan sudah bisa lihat lah. Panjenengan mungkin di saat melihat juga sudah menerka-nerka tangguh apa ya, dapur apa ya. Terus panjenengan sudah melihat luknya, menghitung luknya. Keris ini memiliki luk berjumlah 7. Keris dengan luk 7, dengan rician sekar kacang, lambe gajah, jalian 1, lambe gajah 1, lalu pejetan, tanpa ada sogokan, lalu tanpa ada serawean, ditutup dengan greneng. Itu masuk ke dalam dapur Carubuk. Nah, Carubuk sendiri juga banyak ini ceritanya ini. Cerita yang beredar pada khalayak umum banyak sekali yang diidentik dengan keris Pangeran Diponegoro. Karena kebetulan juga Carubuk. Tapi bukan ini kerisnya, karena sudah pasti. Hanya mungkin yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro itu dapur Carubuk. Tetapi kerisnya bukan yang ini. Memang kebetulan juga ini masuk ke dalam jenis dapur Carubuk. Seperti itu. Dan demikian untuk penjelasan mulai dari pamor, tangguh, dan juga dapurnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pengukuran dimensi. Lalu akan seperti biasa saya tutup dengan pengolesan minyak terakhir sebelum saya akhiri videonya. Seperti itu, ini akan saya bongkar terlebih dahulu untuk leadernya supaya lebih enak juga nanti di saat kita melihat pesi dan kita mengukur pesi yang dimiliki oleh keris ini. Seperti itu. Ya, seperti ini pesi yang dimiliki oleh keris yang kita bahas pada video kali ini, yaitu keris Carubuk luk 7, pamor buntel mayit, tangguh Madiun Sepuh. Dari segi bentuk pesi, ini masih besi utuh dan juga masih besi orisinil, bukan sambungan ya, dan bukan gantian, dia masih orisinilnya. Saya masukkan dulu untuk melihat jingjingannya, rapi, presisi, sudah jos pokoknya.
siap simpan, dan tentunya harganya masih terjangkau dengan kualitas keris dan juga dengan keistimewaan yang dibawakan oleh keris ini. Oke. Untuk panjang besi, keris ini berada di 6,7 cm dengan kondisi yang masih utuh serta orisinil, bukan sambungan dan bukan gantian. Begitu. Untuk besi kita sudah sama-sama melihat dan kita juga sudah mengukur berapa panjang besi yang dimiliki oleh keris ini. Selanjutnya ini akan saya rapikan terlebih dahulu, lalu kita akan masuk ke pengukuran bilahnya, baik bilah dan juga konjo. Oke, sudah saya rapikan. Kita ukur terlebih dahulu untuk panjang bilahnya. Keris ini memiliki panjang di 35,6 cm dengan panjang konjo di 7,4 cm. 7,3 lah ini. 7,3 cm. Seperti itu untuk dimensinya. Lalu tahap terakhir, kita akan mengolesi minyak terlebih dahulu. Lanjut kita akan melihat dan membandingkan kondisi sebelum diberi minyak dan dengan kondisi setelah diberi minyak. Oke, sudah saya olesi dengan minyak kerisnya. Ini untuk tampilan fullnya seperti ini. Warna besi menjadi gradasi dan juga pamor lebih muncul warnanya. Dan ini untuk detailnya, silahkan diperhatikan. Seperti biasa, bagi panjenengan yang berminat dengan keris ini, bisa langsung kontak saya saja tanpa basa-basi. Langsung, Mas, saya mau tanya keris Carubuk buntal mayit. Boleh, langsung saja. Bisa hubungi nomor WhatsApp kami, nomor WhatsApp Dunia Keris ada di kolom deskripsi. Dan mungkin panjenengan bisa juga mampir ke akun sosial media kami, ada di TikTok Dunia Keris dan juga Instagram juga Dunia Keris. Di sana juga ada, tidak hanya sebatas pemaharan keris saja, tetapi ada beberapa konten literasi dan juga edukasi perihal Tosanachi. Sekian dari saya untuk video kali ini. Semoga bisa berjumpa di video selanjutnya, dan juga terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah support channel ini. Semoga kedepannya channel ini juga semakin berkembang dan semakin bisa memberikan dampak positif bagi panjenengan semua. Terima kasih. Saya ucapkan salam rahayu, rahayu, rahayu.